Saudara yang dikasih Tuhan, waduh, memang dalam 2 minggu ini keadaan kurang fit, ya, kurang sehat, sehingga tidak bisa aktif baik dalam grup-grup maupun dalam kegiatan yang lain. Dan terkhusus pada minggu terakhir ini, saudaraku, wah, hujan lebat di kota Medan, ya, sehingga banjir. Terbangun jam 4, ternyata tempat tidur udah mengambang. Wah, banjir semua. Buku-buku pada banjir semua, ya. Ada beberapa kardus. Akhirnya dijual ke Botot cuma 15.000. Padahal harga bukunya itu ya bisa dibilang lumayan lah. Tapi nggak terlalu kecewa lah karena sudah banyak buku-buku yang sudah jarang saya baca, ya, termasuk buku-buku pelajaran dulu saat-saat kuliah, ya, buku-buku komputer begitu banyak. Tapi yang disayangkan banyak juga buku-buku rohani, ya, yang habis kena banjir. Tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan penderitaan jemaat di Smyrna yang akan kita pelajari pada sore hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Kalau pada beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan penglihatan Yohanes di Pulau Patmos yang dituliskan kepada 7 jemaat di Asia Kecil, yaitu yang pertama kepada jemaat di Efesus. Nah, kita sudah sama-sama mendengarkan. Kali ini kita kembali belajar, kita lanjutkan kepada tulisan atau penglihatan yang diterima oleh Yohanes Pembaptis, yang disuruh dia tuliskan kepada kedua jemaat yang ada di 7 jemaat di Asia, itu kepada jemaat di Smyrna, ya. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka Alkitab kita dari Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya harap selama firman Tuhan disampaikan, kita tetap buka Alkitab kita supaya kita terhubung, kita saling memahami, kita saling belajar tentang apa maksud dan tujuan yang dituliskan oleh Yohanes di dalam Wahyu pasal 2 ayat ke-8 ini. Saya minta satu orang dari kita membacakan Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Yang sudah mendapatkan boleh? Wahyu 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman yang dari awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin. Terima kasih Saudara Diman yang sudah membaca firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan kekristenan itu bagaikan 2 sisi mata uang. Di sisi yang satu kita sebagai anak Tuhan, tentu kita mendapatkan perlindungan dari Tuhan, kita mendapatkan berkat yang dari Tuhan, pemeliharaan yang dari Tuhan, dan bahkan kita disebut ahli waris kerajaan surga. Namun di sisi lain, kita sebagai hamba Tuhan, tentu kita mengalami banyak tantangan dan rintangan dalam kehidupan kekristenan kita. Banyak masalah yang kita hadapi untuk mempertahankan iman kita. Bahkan dikatakan kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan bahkan bila perlu kita harus rela mati demi iman percaya kita. Nah, kehidupan jemaat yang seperti ini, itulah saudara yang dialami oleh jemaat yang ada di Smyrna ini.
Kalau jemaat di Efesus yang kita pelajari kemarin, mereka itu adalah jemaat yang kuat. Mereka itu adalah jemaat yang militan juga di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita lihat pelajaran kita yang minggu lalu tentang jemaat di Efesus, beda dengan jemaat yang ada di Smyrna ini, saudara. Jadi Tuhan menyampaikan pesan-pesan kepada masing-masing jemaat. Ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil itu tidak sama antara jemaat yang satu dengan jemaat yang lain. Disesuaikan dengan keadaan jemaat tersebut. Keadaan jemaat di Smyrna ini jauh lebih mengalami yang namanya aniaya. Berbeda dengan jemaat di Efesus, saudaraku. Jadi jemaat di Smyrna ini juga kita melihat Tuhan tidak ada memberikan pujian dan bahkan tidak ada memberikan teguran. Tetapi kepada jemaat di Efesus Tuhan memberikan pujian dan bahkan memberikan teguran. Yaitu mereka kehilangan kasih mula-mula. Nah, latar belakang kota Smyrna tidak jauh beda dengan latar belakang kota Efesus, saudara. Kota Efesus itu kota yang maju. Demikian juga kota Smyrna ini. Dan bahkan dikatakan kota Smyrna ini adalah suatu kota yang indah. Namun demikian, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pernah suatu ketika kota Smyrna ini hancur lebur, saudara. Hampir tidak ada lagi. Tetapi pada zaman Kaisar Iskandar Zulkarnain, kota ini dibangun kembali. Dan kembali ditata begitu indah, begitu luar biasa. Sehingga sangat dikagumi oleh dunia. Nah, berbicara tentang Smyrna, kalau saudara melihat Alkitab aslinya, yaitu bahasa Yunani, Smyrna ini berasal dari kata Smurna, ya, yang artinya mur. Smurna artinya mur. Smyrna dalam bahasa Yunani itu dikatakan Smurna ios. Nah, kita tahu apa itu mur. Mur itu adalah sesuatu bahan yang cukup mahal, ya, yang nilainya sangat berharga. Pernah ya dipersembahkan kepada bayi Yesus. Ketika orang Majus datang, mereka mempersembahkan kemenyaan emas dan bahkan mur, yaitu Smyrna. Ya. Jadi Smyrna itu sama dengan mur. Kalau mur Bapak Ibu Saudara, kalau kita gigit ya, rasanya apa? Itu rasanya pahit, Saudara. Jadi kapan mur ini mengeluarkan aroma yang bau, aroma yang wangi, saudaraku? Mur ini akan mengeluarkan aroma yang enak dihirup ketika dia dihancurkan. Ketika dia dibakar, maka dia akan mengeluarkan aroma yang indah, aroma yang enak dicium. Nah, demikian kehidupan jemaat di Smyrna ini. Pahit, tetapi mengeluarkan aroma yang wangi, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak kebetulan arti daripada Smyrna ini yaitu mur yang pahit tetapi mengeluarkan yang wangi, ditujukan kepada jemaat yang ada di Smyrna. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar, saya pun juga belajar tentang pesan Tuhan kepada jemaat yang ada di Smyrna ini. Karena ketujuh jemaat ini adalah gambaran jemaat baik pada zaman itu dan baik pada zaman sekarang. Jadi ketika kita belajar dari tulisan atau nubuatan ini disampaikan kepada masing-masing jemaat, maka kita akan bisa lebih memahami di mana letak, di mana posisi kita, jemaat yang mana kita. Nah, di sini dikatakan di ayat yang ke-8, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Dikatakan inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Kalau kepada jemaat di Efesus, Tuhan menyatakan dirinya sebagai yang memegang ketujuh bintang, artinya apa? Yang memelihara hamba-hambanya. Tetapi kepada jemaat Smyrna, Tuhan menyatakan dirinya sebagai yang awal dan yang akhir. Artinya apa? Tuhan sedang menjelaskan, sebelum sesuatu ada, dia sudah ada. Dan setelah segala yang diciptakan tiada, dia tetap ada. Tuhan sedang berbicara tentang kekekalan. Dialah yang alfa dan omega. Dia yang awal dan yang akhir. Sementara manusia akan mati.
Nah, inilah perkenalan yang disampaikan oleh Tuhan kepada jemaat di Smyrna. Dan dikatakan lagi yang telah mati dan hidup kembali. Seolah-olah menyatakan kepada jemaat Smyrna, engkau harus setia sampai mati. Tetapi yakinlah, sebagaimana aku mati dan hidup kembali. Demikian kiranya engkau jemaat di Smyrna. Ketika engkau mengalami aniaya, siksaan, dan bahkan mati, maka engkau kelak akan hidup kembali dan bersama-sama dengan aku di dalam kekekalan. Inilah pesan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada jemaat Smyrna. Sekalian memperkenalkan dirinya sebagai yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Tidak banyak Tuhan bercakap-cakap dengan mereka. Yang menyatakan misalnya engkau baik, engkau berjuang, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena Tuhan tahu penderitaan jemaat di Smyrna ini. Kualitas rohani jemaat di Smyrna ini Tuhan tahu. Nah, Tuhan Yesus melihat ada 3 keadaan jemaat Smyrna. Itu bisa kita lihat dari ayat yang ke-9. Saya harap juga saudara tetap memperhatikan ayat firman Tuhan, sehingga kita saling mengerti dan memahami apa maksud daripada firman Tuhan itu. Dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Nah, 3 keadaan jemaat Smyrna yang disampaikan oleh Tuhan Yesus lewat nubuatan ini, lewat penglihatan yang disampaikan kepada Yohanes. Yaitu yang pertama, mengalami aniaya. Dikatakan di sini, kesusahan. Engkau mengalami kesusahan. Inilah keadaan jemaat di Smyrna yang pertama. Mereka mengalami kesusahan. Kesusahan jemaat di Smyrna mungkin sangat jauh beda dengan kesusahan yang kita alami saat ini, jemaat Tuhan pada masa ini. Ya, mungkin kesusahan kita saat ini adalah bagaimana cara membayar hutang, bagaimana menyekolahkan anak, bagaimana nanti nasibku di pekerjaan, saya mulai tertindas, ya. Bagaimana menghadapi suami yang suka main tangan, bagaimana menghadapi istri yang cerewet, bagaimana menghadapi anak-anak yang melawan sama orang tua. Nah, mungkin hal itu yang kita alami, kesusahan yang seperti itu yang kita alami. Tetapi tahukah saudara, kesusahan yang mereka alami jemaat Smyrna ini begitu luar biasa. Jadi ketika masa-masa jemaat Smyrna mulai berkembang, Bapak Ibu Saudara, yang memerintah pada saat itu adalah pemerintahan Roma. Dan kita tahu pada saat itu pemerintahan Roma itu menguasai banyak negara. Dan begitu banyak negara jajahan daripada Roma. Itu sebabnya mereka berusaha membuat supaya semua negara jajahannya itu tetap eksis, tetap menurut, tidak mau keluar daripada pimpinan daripada jemaat, pimpinan daripada penguasa Roma ini, saudara. Dengan cara apa? Tentu dengan cara membuat suatu pengakuan. Jadi pada zaman itu, saudaraku, para kaisar di sana dikatakan, setiap masyarakat yang di bawah jajahan mereka harus mengaku bahwa kaisar itu adalah Tuhan. Siapa yang tidak mau mengaku kaisar adalah Tuhan, maka mereka akan disiksa. Mereka akan dimasukkan ke gua singa. Mereka akan berhadapan dengan orang-orang dan disuruh saling berantem satu dengan yang lain. Itulah kehidupan pada masa itu. Sehingga ini cukup berat buat jemaat di Smyrna, saudaraku. Jika mereka tidak mau mengaku bahwa kaisar itu adalah Tuhan, maka mereka akan disiksa. Dan sejarah mencatat Polikarpus, yaitu murid daripada Yohanes, yang mengalami aniaya ketika itu, ketika dia dipaksa untuk mengaku bahwa kaisar adalah Tuhan, maka dia disiksa, dibunuh, dan bahkan dibakar, saudaraku. Saudara boleh searching di Google bagaimana cerita kisah martir. Wah, begitu luar biasa, mengerikan. Itulah penderitaan yang dialami oleh jemaat di Smyrna, saudara. Jadi mereka ini adalah jemaat yang berani setia sampai mati. Inilah keadaan yang pertama yang mereka alami, saudara. Sehingga sampai di ayat yang ke-10 juga ada dikatakan di situ. Saya akan bacakan.
Sesungguhnya, bagian B-nya, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Sesungguhnya iblis akan melempar beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Nah, pada zaman itu, saudaraku, begitu banyak orang-orang yang mempertahankan imannya mati disiksa, dibunuh dengan sadis, dengan tidak berperi kemanusiaan. Ini adalah suatu nubuat, Bapak Ibu, yang dikatakan di sini, kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Apa maksudnya? Memperoleh kesusahan selama 10 hari. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, Bapak Ibu Saudara, saya coba lihat-lihat file-file saya yang lama. Waktu itu saya membuat cuplikan-cuplikan, saya ambil dari internet, yaitu kisah para martir, saudara. Jadi ada saya buat seperti ini, ya, saya bukukan, itu udah sekitar 5 tahun yang lalu, ya. Cuma saya gali-gali dan saya cek, nggak ikut banjir dia, ya, puji Tuhan. Jadi nggak ikut basah dia. Nah, ketika saya membaca ini, saudara, kisah para martir ini, ada 10, ya, ada 10 kaisar-kaisar Roma, ya, mulai dari pertama, kedua, ketiga, sampai ke-10. Pada masa mereka ini, begitu banyak anak-anak Tuhan, begitu banyak orang Kristen yang mempertahankan imannya, mati dibunuh, disiksa dengan kejam. Nah, itu sebabnya dikatakan di sini, saudaraku, itu arti dan makna daripada selama 10 hari. Jadi 10 masa, mulai dari pemerintahan Kaisar Nero, ya. Pada pemerintahan Kaisar Nero kita tahu bahwa disitulah Paulus dirajam. Sampai kepada pemerintahan Diocletianus namanya, ya. Diocletianus. Jadi ada 10, saudaraku. Kaisar Nero, kedua Domitian, ya, yang ketiga Derajat, dalam pemerintahan Cornelius. Nah, pada pemerintahan Cornelius ini, disinilah Polikarpus dibakar dan dibunuh, saudaraku. Jadi Polikarpus ini adalah boleh dikatakan uskup di Smyrna pada saat itu. Dia yang memimpin jemaat di Smyrna. Tetapi karena dia mempertahankan imannya, dia dibakar, dia dibunuh, dia dipaksa untuk menyangkali imannya. Apa dia bilang? 86 tahun saya melayani dia, tidak sekalipun dia pernah mengecewakan saya. Bagaimana mungkin saya mengecewakan Yesusku untuk menyangkali dia? Oh tidak, katanya. Sehingga dia mati, dibunuh, dibakar, saudaraku. Nah, begitu banyak anak-anak Tuhan, bapak-bapak gereja kita yang mati dibunuh. Sampai 10 kekaisaran memimpin pada saat itu. Semua orang-orang yang mempertahankan imannya mati dibunuh, saudara. Jadi ketika saya membaca ini, kisah para martir ini, saudaraku, ini dalam bukunya itu mulai dari kematian Yesus, sampai semua, sampai kepada juga Martin Luther, ya, ada dikisahkan di situ. Bagaimana mereka menderita karena mempertahankan imannya. Nah, inilah keadaan jemaat di Smyrna yang pertama, saudaraku, yang Tuhan lihat, yang Yesus lihat. Mereka mengalami aniaya, kesusahan, penderitaan. Tetapi mereka dikuatkan. Walaupun mereka mati, tapi mereka nanti akan hidup kembali. Dan bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, keadaan jemaat di Smyrna itu mereka mengalami kemiskinan, saudara. Ya, dikatakan di sini, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Mereka mengalami kemiskinan bukan miskin secara rohani, tetapi justru betul-betul miskin secara jasmani. Kenapa, saudaraku? Karena mereka mempertahankan imannya. Ketika itu, kalau orang tidak mau mengaku kaisar adalah Tuhan, maka mereka akan dipersulit. Orang yang misalnya duduk dalam pemerintahan, maka jabatannya akan diturunkan. Orang yang memiliki lahan yang banyak, maka lahannya akan diambil alih oleh pemerintah. Sehingga memang betul-betul mereka jatuh miskin, saudaraku. Ini yang mereka alami. Bukan miskin secara rohani, tapi betul-betul miskin secara jasmani. Nah, demikian Bapak Ibu Saudaraku. Kita juga sebagai jemaat Tuhan terkadang, sebelum kita menjadi orang Kristen, mungkin kita orang yang berada, banyak harta yang kita miliki,
Banyak kekayaan kita miliki. Tetapi ketika kita menjadi orang Kristen, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita menjadi jatuh miskin. Itu banyak yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Sebab apa? Sebab semua harta yang dapatkan pada zaman dulu itu adalah harta yang didapatkan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah harta yang didapatkan karena mencuri, karena korupsi dan lain sebagainya. Maka ketika dia kembali kepada Tuhan, maka harus dinolkan, harus dihabiskan, harus menjadi jatuh miskin. Miskin secara jasmani. Itu yang mereka alami, saudaraku. Jika ini saya dan saudara alami dalam hidup ini, saudara jangan kendor. Itu adalah bukti bahwa kita ini sebagai orang yang betul-betul sungguh-sungguh dalam Tuhan. Bukan hanya melihat harta, bukan melihat dari keadaan. Tetapi ketika kita memiliki harta dan ketika kita juga tidak memiliki harta, itu membuat kita semakin melekat dengan Tuhan. Saudara bisa lihat, dan kita lihat pada zaman ini, saudaraku. Orang yang tidak mau kehilangan hartanya. Orang yang masih cinta dengan hartanya. Maka mereka berpijak di dalam dua kaki. Satu kaki dalam mamon dan satu kaki dalam Tuhan. Kemana arah hidupnya? Oleh karena itu lewat jemaat di Smyrna ini, yang mengalami penderitaan, bahkan mengalami kemiskinan secara jasmani. Ini menjadi pelajaran buat kita. Sehingga kita tidak berkecil hati. Ketika segala sesuatu yang ada kita miliki pada zaman dulu, sekarang sudah habis. Saudara dan saya tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Paulus berkata, apa yang kumiliki, apa yang kuanggap dulu sebagai sesuatu yang berharga, itu kuanggap sampah karena pengenalan akan Tuhan. Jadi pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Kristus, itu jauh lebih mulia, saudaraku, dari apa yang kita miliki harta di dunia ini. Tuhan pasti memelihara kehidupan kita. Walaupun semuanya sudah tidak ada. Tetapi percayalah, pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kita, saudara. Apalagi keadaan yang mereka alami, jemaat di Smyrna ini, saudara. Mereka jemaat yang difitnah. Mereka sudah melakukan hal yang baik. Mereka sudah melakukan sesuatu yang benar. Tetapi mereka difitnah. Siapa yang memfitnah? Justru teman, justru sesama orang Kristen yang ada di jemaat Smyrna itu yang memfitnah mereka, saudara. Dikatakan di situ. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Yang menyebut dirinya orang yang mengenal Tuhan. Yang menyebut dirinya orang Kristen. Yang menyebut dirinya rajin ke gereja. Justru itulah yang memfitnah jemaat yang benar yang ada di Smyrna ini, saudara. Dikatakan tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Dari dulu, saudaraku, jemaat iblis sudah ada di dalam gereja. Mereka masuk di dalam komunitas kekristenan, saudara. Mereka masuk di dalam kumpulan gereja. Dan dari dulu kalau saudara membaca sejarah, bagaimana kelicikan daripada yang itu, ya kita sama-sama tahu, ya masuk ke dalam setiap lini untuk mempengaruhi orang-orang Kristen, seolah-olah ajaran yang diberikan adalah ajaran yang benar, tetapi sesungguhnya adalah ajaran yang menyesatkan. Mereka bukan jemaat Kristus yang benar, tetapi mereka adalah justru penyembah-penyembah Lucifer, justru mereka penyembah iblis, saudara. Nah itulah yang memfitnah jemaat di Smyrna ini. Mungkin saya dan saudara juga pernah mengalami ketika engkau ada di dalam sebuah komunitas gereja. Engkau sudah melakukan hal yang benar. Engkau sudah melayani dengan sungguh-sungguh. Tetapi justru saudara terdekatmu yang memfitnah engkau. Yang menggosipkan engkau. Dan bahkan yang mengatakan sesuatu yang salah dengan dirimu. Nah dari dulu saudaraku sudah ada yang namanya musuh dalam selimut. Itu sebabnya kita harus melekat dengan Tuhan. Itu sebabnya manusia roh kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Sehingga ketika orang memfitnah kita, kita tidak akan membalas dengan memfitnah mereka. Tetapi ketika kita mendapatkan fitnaan, maka saudaraku kita teringat bahwa jemaat mula-mula juga mengalami hal yang sama. Bahwa salah satu dari 7 jemaat di Asia kecil yang Tuhan surati,
yaitu jemaat di Smyrna, sudah mengalami hal yang sama. Begitulah takdir orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan hanya sisi bahwa kita anak Tuhan, kita mengalami sukacita, damai sejahtera, pemeliharaan, kebahagiaan. Tetapi kita tidak boleh tutup mata kepada sisi yang lain sebagai hamba, sebagai orang yang harus bertanggung jawab dengan iman kita. Lawan kita bukanlah darah dan daging, tetapi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat, dan bahkan orang-orang terdekat yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Itulah yang menjadi lawan kita. Mereka dipakai oleh iblis untuk menyerang keimanan kita. Jika itu terjadi dalam hidup saya dan saudara, apa respon saudara? Apakah engkau sama dengan dunia? Membalas kejahatan dengan kejahatan? Jika ditampar pipi kiri, maka tonjok perutnya? Pembalasan itu haknya Tuhan, saudara. Jadi sisi yang satu ini tidak boleh kita lupakan sebagai orang Kristen. Penderitaan. Maka dikatakan Paulus juga, kamu diberikan anugerah bukan hanya keselamatan. Saya dan saudara diberikan anugerah bukan hanya keselamatan. Tetapi kita diberi anugerah, yaitu penderitaan. Jadi orang Kristen yang bertumbuh, orang Kristen yang matang adalah orang Kristen yang mengalami begitu banyak penderitaan dalam hidup. Tetapi bukan penderitaan karena ulahnya, penderitaan karena dosanya, penderitaan karena perbuatan jahatnya. Tetapi penderitaan karena mempertahankan imannya kepada Kristus. Itu yang dimaksud. Karena ada orang menderita karena kenakalannya. Orang menderita karena dia narkoba. Orang menderita karena dia mabuk-mabukan. Habis. Kekayaannya habis. Tubuhnya hancur. Karena apa? Karena makan makanan yang tidak sesuai. Jadi itu adalah penderitaan akibat ulah sendiri. Tapi yang dimaksud di sini, yang jemaat Smyrna alami adalah penderitaan karena mereka mempertahankan iman kepada Yesus Kristus. Nah itulah tiga keadaan jemaat di Smyrna itu, saudara. Mengalami aniaya yang luar biasa. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara, kita saat-saat ini sudah mulai merasakan aniaya. Sudah mulai merasakan yang berat, kesusahan. Tetapi saya percaya kesusahan berat yang dimaksud di dalam Matius 24 itu belum kita alami, saudara. Ya, walaupun mungkin banyak pendapat-pendapat yang mengatakan kita di dalam 1 kali 7 masa kita akan mengalami kesusahan yang besar, kesusahan yang dahsyat, kesusahan yang luar biasa. Tetapi saya percaya kesusahan besar itu terjadi, Bapak Ibu, ya di luar konteks ini saya coba jelaskan di YouTube saya juga saya sudah sampaikan itu. Saya melihat bukan di awal, tetapi di awal tribulasi maksudnya ya. Tribulasi di sini kan dikatakan 1 kali 7 masa. Tetapi saya mengambil dari Matius 24 ya. Itu adalah di pertengahan, Bapak Ibu, ya. Jadi ketika muncul dia si penguasa itu, maka mulai dari situ diberikan dia kuasa selama 3,5 tahun. Nah, disinilah kesusahan besar itu. Ini menurut pemahaman saya. Saudara boleh percaya, boleh tidak, dan saudara bisa buka Alkitab kembali Matius 24, ya. Matius 24 itu, ya, dikatakan di situ apa yang disampaikan oleh Daniel ketika penguasa itu menyatakan diri, hendaklah kamu yang di Yudea lari ke gunung, dikatakan. Kemudian akan terjadi masa kesusahan besar yang tidak pernah ada. Jadi di sini terjadi masa kesusahan besar yang belum pernah ada, ya. Jadi kesusahan yang kita alami ini belum masuk ke situ, saudara. Ya. Kita melihat jemaat di Smyrna, mereka sudah dipenggal kepalanya, mereka sudah disiksa, mereka sudah dihancurkan, kesusahan sudah mereka alami. Nah inilah 3 keadaan jemaat di Smyrna. Nah sekarang kita masuk ke ada 3 penghiburan yang Tuhan berikan kepada jemaat yang ada di Smyrna. Dikatakan di ayat 18, di ayat yang 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ya. Penghiburan yang pertama dikatakan, jangan takut terhadap apa yang kau derita. Walaupun engkau mengalami kesusahan besar,
Tetapi Tuhan memberikan penghiburan, jangan takut. Apa yang engkau derita, apa yang engkau alami. Seperti di sini dikatakan, tadi saya sudah jelaskan, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara. Walaupun iblis melemparkan kamu ke dalam penjara, walaupun siksaan kau alami, walaupun penderitaan, bahkan engkau sampai mati, jangan takut. Itulah penghiburan yang Yesus sampaikan kepada jemaat di Smyrna. Dikatakan, dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Tadi saya sudah jelaskan makna beroleh kesusahan selama 10 hari. Dan itu yang dialami oleh jemaat Tuhan. Sejak jemaat mula-mula sampai saat ini. Yaitu kesesakan, yaitu penganiayaan. Tetapi Tuhan berkata, jangan takut. Kemudian yang kedua, saudaraku, dikatakan, Tuhan menjanjikan mahkota kehidupan. Lihat 10b ini dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, apa syaratnya? Mereka dikaruniai mahkota kehidupan. Yaitu hendaklah kamu setia sampai mati. Jadi orang yang takut kehilangan nyawanya, maka dia tidak akan mendapat mahkota kehidupan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Orang yang takut kehilangan nyawa, dia akan kehilangan nyawanya. Dia akan mati. Tapi orang yang tidak takut kehilangan nyawanya, oleh karena Kristus, dia akan mendapatkannya. Makanya di sini dikatakan penghiburan kepada jemaat di Smyrna, aku akan menjanjikan mahkota kehidupan kepada engkau apabila engkau setia sampai mati. Jadi kisah daripada mati martir. Wah, jadi saya baca tadi ada yang bikin tulisan. Selama ini khotbah disampaikan gak usah ditulis-tulis lah, nanti jadi setelah selesai saja. Jadi konsentrasinya agak hilang. Ya. Nah, penghiburan kedua dikatakan Tuhan menjanjikan mahkota kehidupan apabila engkau setia sampai mati. Wow, bagaimana dengan kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Jangankan setia sampai mati. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan pergumulan saya. Sering saya berbicara kepada keluarga, teman-teman, menyampaikan keadaan-keadaan akhir zaman ini. Ketika saya sampaikan tentang apa yang terjadi, mereka memang paham, saudara. Dan mereka sadar bahwa itu yang diberikan itu, jus itu, adalah tidak baik untuk kesehatan. Dan bahkan saya katakan bukan karena tentang kesehatan, tetapi itu adalah tanda binatang. Mereka paham dan mengerti. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tetap menerima. Ketika saya tahu mereka menerima dan saya katakan, kenapa diterima? Apa yang mereka katakan? Oh, saya nggak bisa kerja lagi. Oh, saya nggak bisa pergi melihat anakku di wisuda. Waduh, saya sangat sedih, Bapak Ibu Saudara. Boro-boro menyerahkan nyawa. Posisi di tempat kerja aja tidak berani untuk melepaskan. Sungguh, saudaraku, kita terbeban dengan banyak orang yang tidak mau terlepas dari ikatan mamun, yang tidak mau terlepas dari ikatan posisi dalam pekerjaan. Aku terpaksa menerima, kalau enggak saya dipecat dari pekerjaan. Jemaat di Smyrna ini, bahkan nyawanya rela untuk diberikan demi mempertahankan iman. Nah, inilah penghiburan yang kedua yang diberikan oleh Tuhan kepada jemaat di Smyrna, yaitu Tuhan menjanjikan mahkota kehidupan mereka. Kemudian yang ketiga, saudaraku, tidak menderita oleh kematian yang kedua. Ini janji Tuhan kepada jemaat di Smyrna. Bukan hanya dijanjikan mahkota kehidupan, tetapi orang yang setia sampai mati, mereka tidak menderita oleh kematian yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang sekali lahir itu
akan mendapatkan kematian kedua, saudaraku. Tetapi orang yang 2 kali lahir itu akan terhindar dari kematian yang kedua. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus waktu berbicara dengan pemuda orang Farisi itu, ditegaskan Yesus supaya dia dilahirkan kembali. Nah, berarti kelahiran kembali. Kelahiran pertama kita lahir dari rahim ibu kita. Tetapi perlu kelahiran yang kedua, yaitu lahir kembali. Mengaku dosa. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dibaptis sebagai bukti pertobatan kita. Dan kita mendapatkan baptisan Roh Kudus. Maka ketika kita mengalami 2 kali kelahiran, maka kita tidak akan mendapatkan kematian yang kedua. Apa maksudnya kematian yang kedua, saudaraku? Yaitu kekekalan dengan siksaan yang luar biasa. Nah, zaman akhir ini kita melihat berlomba-lomba orang masuk ke dalam siksaan, ke dalam kematian yang kedua, tanpa memiliki hikmat yang benar dari Tuhan. Mereka tidak sadari, mereka sedang berjalan kepada kematian yang kedua. Ini tugas saya dan saudara. Membawa banyak jiwa. Memotivasi banyak jiwa untuk mereka kembali datang kepada Tuhan. Nah, inilah keadaan jemaat yang di Smyrna, saudaraku. Sebagaimana yang saya katakan tadi, berbeda dengan jemaat yang ada di Efesus. Jadi 2 jemaat yang ada di Asia Kecil, kita sudah pelajari, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita bisa dapat aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Bagaimana posisi kita saat ini? Apakah kita sebagai jemaat di Efesus? Atau kita sebagai jemaat di Smyrna? Tuhan lebih tahu keadaan kita. Tuhan lebih tahu posisi kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita boleh belajar dari keadaan ini. Kita boleh belajar dari apa yang disampaikan oleh Yohanes terhadap jemaat di Smyrna ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan buat kita pada sore hari ini. Tidak panjang lebar, tapi intinya, Bapak Ibu Saudara, kita sudah 2 pelajaran ya dari 7 jemaat di Asia Kecil. Saya berharap hal ini menambah iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Ketika kita mengalami seperti apa yang dialami oleh jemaat di Smyrna, penderitaan, fitnah, ya, kemiskinan karena mempertahankan iman, maka mari kita maju seperti jemaat Smyrna. Kita tetap setia mengiring Tuhan, setia sampai mati, bahkan rela mengorbankan jiwa dan raga kita demi mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara diberkati lewat firman Tuhan hari ini.